warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Anwar Rashid semuanya. Gimana kabarnya saat ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Bertemu lagi dengan aku Putri Yulianti Amini. Dan di video kali ini aku mau membahas tentang fakta-fakta Islam lagi. Kalau kemarin kita membahas di benua Eropa, nah sekarang kita akan bergeser ke sebelah, ke benua terbesar di bumi, yaitu benua Asia, tepatnya di Asia Timur, yaitu di negara Korea Utara. Tanpa berlama-lama langsung aja ke videonya, fakta-fakta Islam di Korea Utara. Sebelum masuk ke fakta yang pertama, aku mau jelasin sedikit tentang Korea Utara. Nah, RRDK atau Republik Rakyat Demokratik Korea adalah sebuah negara yang ada di Asia Timur yang meliputi sebagian utara semenanjung Korea. Nah, ibu kota dan kota terbesar dari Korut itu adalah Pyongyang, di mana zona demilitarisasi Korea itu menjadi batas atau perbatasan antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Nah, adapun Sungai Amnok dan Sungai Tumen itu membuat sebuah perbatasan antara Korea Utara dengan Republik Rakyat Tiongkok. Nah, sebagian dari Sungai Tumen di sebelah timur lautnya itu berbatasan dengan Rusia. Nah, penduduk Korut itu menyebut negaranya sebagai Pukchoson atau Choson Utara, sementara penduduk Korea Selatan itu menyebut Korut sebagai Buhan, yaitu Han Utara. Korea Utara ini termasuk ke dalam negara satu partai di bawah Front Penyatuan yang dipimpin oleh Partai Buruh Korea. Nah, pemerintahan negara di sana itu mengikuti ideologi Juche yang digagas oleh Kim Il Sung, mantan pemimpin negara di sana. Nah, Juche ini dijadikan ideologi resmi negara pada saat negara Korea Utara itu mengadopsi konstitusi baru pada tahun 1972. Nah, Kim Il Sung sudah menggunakan Juche ini sebagai kebijakan atau membuat suatu kebijakan di negara Korut itu sekurang-kurangnya sejak awal tahun 1955-an. Berbicara tentang Juche, jadi sebenarnya Juche ini adalah varian dari Marxisme-Leninisme, yaitu sebuah ideologi politik yang dimiliki salah satu partai komunis di Uni Soviet. Nah, yang kemudian Juche ini diberi ciri khas Korea Utara. Dan Juche ini digunakan oleh pemerintahan negara Korea Utara itu sebagai pandangan hidup masyarakat di sana. Jadi kan Korea Utara itu adalah negara yang komunis ya. Nah, ketika Korea Utara itu meresmikan negaranya sebagai Republik Sosialis atau negara komunis, Korea Utara itu dipandang oleh sebagian besar negara sebagai negara kediktatoran totaliter berpaham Stalinis. Teman-teman bisa searching aja artinya apa. Dan kita langsung ke fakta yang pertama. Sebagai negara yang komunis, Korea Utara itu sudah lama memberlakukan aturan yang sangat ketat tentang agama. Tapi pada kenyataannya ternyata Islam bisa bernafas di sana gitu. Menurut data dari PRC atau Pew Research Center, disebutkan bahwa ada 3.000 muslim yang bermukim di wilayah Korea Utara. Jumlahnya sedikit, bahkan kurang dari 1%, dan menurut data yang ada tentang penganut Islam di sana, bisa dipastikan 0% warga negara Korea Utara menganut agama Islam. Terus kok bisa ada Islam? Jadi, Islam itu dibawa oleh diplomat-diplomat dan duta besar yang ada di sana gitu. Meskipun mereka itu minoritas, tapi orang-orang muslim di sana tidak mendapatkan tekanan ataupun ancaman dari pemerintah Korea Utara. Di Korea Utara itu hanya ada satu masjid. Kalau misalnya kita ke Korea Selatan, mungkin kita bisa menemukan lebih dari satu masjid untuk melakukan ibadah, tapi kalau ke Korea Utara itu cuma satu, dan itu namanya Masjid Ar-Rahman. Nah, Masjid Ar-Rahman itu berada di sudut kota Pyongyang, di mana Masjid Ar-Rahman ini dibangun oleh kedubes Iran. Masjid Ar-Rahman ini resmi dibuka pada tahun 2013 dengan gaya arsitekturnya yang khas Persia Iran. Meskipun masjid ini tidak semegah dan sebesar masjid-masjid biasanya, tapi masjid ini cukup untuk menampung masyarakat muslim di sana dalam melakukan kegiatan keagamaan. Dan juga masjid ini tuh masih menggelar ibadah rutin seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat Id, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman kalau mau lihat suasana beribadah di Masjid Ar-Rahman, teman-teman bisa lihat di video YouTube salah satu warga negara Indonesia yang sempat tinggal di sana, yaitu Jaka Parker, di mana di video itu memperlihatkan bagaimana suasana sholat Idul Fitri, dari mulai takbiran, sholat Idul Fitri, terus
ada makan-makan juga ya, sama kayak di sini gitu. Jadi setelah sholat Idul Fitri ada acara makan-makan. Pokoknya seru banget, teman-teman bisa lihat langsung ke YouTube-nya Jaka Parker. Dari videonya Jaka Parker itu bisa membuktikan bahwa ternyata perayaan keislaman tuh di sana dilegalkan, dan ini salah satu contohnya juga. Ini adalah perayaan Idul Adha di Pyongyang, dan ternyata Kedutaan Republik Indonesia juga sempat bolak-balik gitu ke sana untuk merayakan kegiatan keislaman. Dan pemerintah Korea Utara itu baik-baik aja dengan adanya kegiatan-kegiatan itu gitu. Pemimpin negara Korea Utara yang sekarang atau Bapak Kim Jong-un itu pernah memberikan statement seperti ini. Upaya untuk merusak Korut dengan fitnah adalah tindakan tidak masuk akal. Dengan menyebut di Korut tidak ada kebebasan beragama, itu benar-benar tidak masuk akal. Sepenuhnya kami menjamin kebebasan berkeyakinan setiap warga negara. Kim Jong-un memberikan statement ini setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa Korea Utara itu tidak menjamin kebebasan beragama di negaranya. Nah, itu tadi fakta-fakta Islam di Korea Utara. Kita mungkin boleh termakan stigma buruk yang emang udah tersebar bertahun-tahun tentang Korea Utara, tapi kita bisa lihat sisi lain dari Korea Utara itu sendiri. Dan ya besar harapan Islam bisa berkembang lebih besar di sana, sehingga Islam bisa masuk ke pemerintahan, dan itu mungkin bisa mengubah image Korut secara total. Nah, kalau misalnya ada salah-salah kata atau salah-salah pengucapan, mohon maaf. Dan kalau ada informasi yang kurang atau informasi tambahan, boleh kita ngobrol di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalain notifikasinya biar teman-teman tahu kalau channel Anwar Rashid upload video baru. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.